Bu, teman-temanku semua udah beli baju baru. Bahkan ada yang pamer kue toplesnya. Banyak banget. Kita nggak beli baju lebaran ya, Bu. Biar bajuku tahun kemarin lagi juga nggak apa-apa kok. Iya, Nak. Maaf ya, tahun ini kita belum bisa beliin baju baru. Tapi yang penting nanti waktu lebaran kita masih bisa kumpul bareng-bareng. Makan bareng, itu lebih berharga dari baju baru, kan? Maaf ya kalian, Bapak belum bisa kasih apa-apa tahun ini. THR belum turun, dagangan juga lagi sepi banget. Tapi Bapak janji kok, Bapak akan terus usaha biar kita itu bisa bahagia lebaran nanti. Nggak apa-apa, Pak. Aku ngerti kok. Aku cuma pengen bisa makan opor sama ketupat kayak tahun-tahun dulu. Tapi kalau emang belum bisa, kita makan pecel juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak sehat. Aku tuh kasihan sama kamu, Pak. Aku tahu kamu udah kerja keras, berangkat subuh pulang malam. Tapi memang rezeki belum berpihak. Aku cuma bisa bantu dengan doa dan kesabaran. Kadang aku itu ngerasa gagal sebagai kepala rumah tangga. Lihat anak sendiri nggak bisa senyum pas lebaran tuh rasanya nyesek banget. Aku tuh pengen ngerasain ngasih THR kayak orang lain juga. Kamu nggak gagal, Pak. Kamu justru kepala keluarga yang kuat. Nggak nyerah. Anaknya tetap bisa makan, tetap sekolah. Itu sudah lebih dari cukup buat aku. Pak, Bu, aku punya ide. Gimana kalau aku bantu jualan waktu puasa nanti? Aku bisa bantu bungkusin dagangan Bapak atau bungkusin masakan Ibu biar kita kumpulin uang buat beli kue lebaran. Gimana? Kamu anak baik nak, tapi kamu tetap harus fokus sekolah. Biar Bapak aja yang mikirin soal itu. Tapi udah pengertian, Bapak bangga banget punya anak sebijak kamu. Udah yuk, sekarang kita makan. Gak usah banyak sedih, kita masih punya satu sama lain. Itu udah rezeki paling besar. Siapa tahu besok ada keajaiban datang buat keluarga kecil kita. Di tengah lelahnya mencari nafkah, Joko bertemu sahabat lamanya, Danu, yang kini hidup serba berkecukupan. Percakapan mereka membuka celah godaan bagi Joko yang mulai putus asa karena kebutuhan lebaran. Masya Allah Danu, wah nggak nyangka ketemu kamu di sini. Dulu kita itu sama-sama jualan keliling, sekarang kamu udah jadi mandor, hidupmu udah enak sekarang ya bro. Hah iya Jok, tapi semua itu butuh proses. Aku dulu sempet kelaparan, jualan dari pagi sampai malam. Tapi sekarang alhamdulillah rezeki lancar. Kamu gimana, sehat? Sehat sih, tapi hidup makin berat, apalagi sebentar lagi lebaran. THR nggak ada, duit habis buat makan sehari-hari. Anak istri cuma bisa aku janjiin, tapi janji doang kan nggak cukup. Aku ngerti rasanya Jok, dulu juga begitu. Tapi sekarang udah beda nih. Aku kasih kamu sedikit uang buat makan dulu ya. Jangan ditolak, anggap aja rezeki dari teman lama. Aduh Dan, aku tuh sungkan, malu rasanya ngambil uang dari teman sendiri. Tapi jujur perut ini udah keroncongan dari kemarin. Aku terima ya, tapi nanti aku ganti. Udahlah Jok, jangan mikir begitu. Yang penting kamu itu bisa isi perut dulu. Tapi kalau kamu itu mau, aku punya jalan biar rezeki kamu itu lancar terus. Tapi ya jalan itu agak beda. Beda gimana maksudmu Jok? Aku itu nggak ngerti, dan selama halal dan nggak nyakitin orang, aku itu siap deh. Tapi jangan sampai aku itu malah bawa dosa buat keluarga ya Dan. Tenang aja, aku cuma mau mengenalkan kamu ke seseorang namanya Mbah Mijon. Dia bisa bantu orang yang lagi kepepet kayak kamu. Banyak yang rezekinya lancar setelah ketemu dia. Astagfirullahaladzim, maksudmu dukun? Aku takut Dan, jangan-jangan pakai pesugihan atau apalah itu. Aku nggak mau anak istriku makan dari hasil yang nggak berkah. Aku ngerti ketakutanmu itu Jok, tapi hidup keras. Kadang kita itu harus ambil jalan yang nggak biasa. Udah pikirin dulu kalau kamu itu siap. Ini alamatnya, rumahnya Mbah Mijon. Malam aja ke sana ya. Karena desakan ekonomi dan mimpi ingin membahagiakan keluarga saat lebaran, Joko akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Mbah Mijon. Di sana, ia ditawari sebuah perjanjian dengan makhluk gaib, siluman babi ngepet. Bismillah, Assalamualaikum, ini rumah Mbah Mijon. Saya Joko, dapat alamat dari teman saya, Danu katanya. Sampean bisa bantu orang yang lagi kepepet kayak saya ini. Waalaikumsalam. Ya aku tahu maksudmu Le. Aku sudah ngerasa kedatanganmu dari tadi sore. Jiwamu gelisah, hatimu berat, tapi ambisimu besar. Kau mau rezeki instan bukan? Bukan gitu Mbah. Saya cuma pengen anak istri saya itu bahagia di lebaran kali ini. Saya itu nggak tega lihat mereka itu cuma makan pecel, sementara tetangganya pesta. Saya cuma pengen itu aja Mbah.
Kalau memang itu yang kamu mau, aku itu bisa bantu. Tapi rezeki cepat selalu ada tumbal. Kamu harus siap mental. Ilmu ini bukan mainan. Sekali masuk tidak bisa keluar sembarangan. Tumbal, astagfirullahaladzim. Saya harus mikir dulu mbah. Saya takut, tapi saya juga merasa gagal sebagai seorang bapak. Saya bingung, saya benar-benar bingung harus bagaimana sekarang mbah. Kalau kamu setuju, nanti malam siluman babi akan datang. Dia akan menuntunmu belajar babi ngepet. Dengan menggesek tembok harta orang lain bisa kamu ambil. Tapi ingat, tiap tahun ada tumbalnya. Tumbal maksudnya manusia. Astagfirullahaladzim, saya itu nggak sampai segitunya mbah. Tapi kalau itu bisa bikin hidup saya itu berubah, apa saya itu punya pilihan lain saat ini? Kamu masih bisa pergi, Le. Tapi begitu kamu bilang iya, kamu gak bisa mundur. Siluman babi itu akan ikat hidupmu sampai mati. Dan kamu harus kasih dia itu anak kecil setiap tahunnya. Anak kecil, ya Allah. Tapi demi istri dan anakku, kalau cuma setahun sekali dan bukan anakku, saya sanggupi mbah. Saya siap terima ilmu ini apapun resikonya. Baiklah, persiapan dirimu malam ini ya. Siluman babi akan datang ke mimpimu. Jangan takut. Biarkan dia itu masuk ke tubuhmu. Mulai besok malam kamu akan menjadi makhluk yang ditakuti di kampung. Setelah menerima perjanjian dengan siluman babi, Joko pun mulai meritualkannya. Setiap malam ia berubah wujud, menggesekkan tubuhnya ke dinding rumah warga dan mencuri harta. Keluarganya tiba-tiba hidup dengan mewah, tapi keanehan mulai muncul. Heran, padahal cuma gesek tembok sebentar tapi duitnya langsung numpuk di rumah. Ini benar-benar nggak masuk akal. Tapi demi anak istri apapun aku lakukan deh, asal jangan sampai ketahuan warga. Pak, ini benar uang semua. Dari mana kamu dapat duit segini? Tiba-tiba bisa beli kulkas baru, baju lebaran, segabrek, bahkan beli motor juga. Jangan-jangan kamu utang. Enggak bu, tenang aja, ini rezeki yang tak disangka-sangka. Ada orang bantu, kerjaan juga dapat sampingan. Pokoknya lebaran ini kita harus bahagia. Semua harus merasakan enaknya hidup. Wah, Pak, aku seneng banget dapat baju baru. Teman-temanku pasti kaget lihat aku pakai baju lucu, pakai baju hari ini, lebaran ini. Tapi terima kasih banyak ya Pak. Aku seneng banget hari ini. Alhamdulillah, aku juga seneng banget Pak. Akhirnya kita bisa bikin opor ayam, beli toples kue, bahkan beli sirup. Tapi beneran ini halal Pak. Aku cuma tahu ada yang disembunyikan. Bu, kadang-kadang kita itu harus tutup mata dari asal rezeki. Yang penting anak kita itu bahagia, kamu bahagia, rumah kita itu nggak kekurangan. Biarkan yang di luar sana urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya Allah, aku ngerti kamu berjuang buat kami, tapi jangan sampai ada hal buruk terjadi. Aku bisa rasain ada hawa aneh di rumah ini tiap malam. Kadang aku mimpi dikejar babi besar. Iya Bu, aku juga mimpi aneh. Ada babi besar berdiri di depan jendela. Matanya merah, dia senyum ke aku. Tapi senyumannya serem banget. Aku takut Bu, jangan-jangan itu pertanda buruk. Udah, jangan banyak dipikirkan. Mimpi itu cuma bunga tidur. Kita sekarang harus fokus sama lebaran. Aku mau beliin kamu itu sepatu baru. Setahun berlalu, sejak Joko menerima ilmu babi ngepet, keluarganya makin sejahtera. Tapi Joko lupa akan janji yang ia ikat. Memberi tumbal satu anak kecil setiap tahun. Siluman babi mulai murka dan teror pun dimulai. Oh, hari ini pas lebaran, rumah penuh makanan baru, baju baru semua. Suliana seneng, istriku bahagia. Rasanya aku itu jadi suami yang sukses. Gak nyangka semua itu bisa kurai dari ilmu itu. Wis wayahe Joko, sudah setahun berlalu dan kamu belum kasih tumbal. Siluman babi itu marah. Dia sudah mulai keliling kampung cari tumbal sendiri. Salahmu sendiri. Astagfirullahaladzim, saya lupa mbah. Saya itu nggak tega kasih anak kecil. Saya kira saya itu bisa terus hidup damai kayak begini. Saya itu nggak mau ada yang celaka mbah. Tolong bantu saya. Terlambat Le, janji itu sudah kamu ucapkan. Sekarang bayarnya harus kontan. Kalau kamu itu nggak serahkan tumbal, keluargamu sendiri akan jadi gantinya. Suliana yang pertama Joko. Jangan anakku, ambil aku aja. Aku rela jadi babi seumur hidup, tapi jangan sentuh istri dan anakku mbah. Aku menyesal mbah, aku itu bodoh tamak. Aku cuma pengen bahagiakan mereka. Penyesalanmu tak akan mengubah apa-apa.
Dunia gelap sudah membuka pintu buatmu. Siap-siap saja, malam ini siluman babi akan datang mengambil haknya. Siapapun yang diambil itu bukan urusanku lagi. Bu, cepat kunci semua pintu dan jendela. Jangan tinggalkan Suliana sedetik pun. Bawa dia ke kamar, peluk dia erat-erat. Aku bakal jaga depan rumah. Kalau ada yang aneh teriak ya. Ibu, tadi di luar jendela ada mata merah melurutin aku lagi. Dia nggak pergi, aku udah tutup mata tapi aku masih bisa lihat dia. Ibu, aku nggak mau tidur. Sayang, sini peluk ibu. Nggak apa-apa, kamu aman kok. Ibu ada di sini. Kita berdoa sama-sama ya. Baca ayat kursi bareng ibu. Nggak ada makhluk jahat yang bisa sentuh kamu. Joko, waktunya habis. Siluman babi itu sudah berdiri di halaman rumahmu. Ia haus darah. Kau tahu siapa yang diinginkannya? Siapkan anakmu atau dia akan mengambil lebih dari itu. Aku mohon jangan ambil anakku. Apa nggak ada cara lain, Mbah? Aku siap melakukan apapun. Aku rela jadi budak siluman seumur hidupku. Tapi jangan ambil Suliana. Dia segalanya buatku, Mbah. Jangan. Janji adalah janji. Darah adalah harga. Bila tumbal tak diberikan, maka darah keluargamu yang akan membayar malam ini. Aku mengambil hakku. Ya Allah, ini semua salahku. Aku hilaf, aku tamak, semua karena THR, karena lebaran, karena pengen terlihat kaya. Aku itu nggak mau kehilangan anakku. Ya Allah, ampunilah aku. Suliana tiba-tiba kejang-kejang, mata yang putih semua. Dia ngomong sendiri tapi suaranya laki-laki keluar dari mulutnya. Pak, ini bukan anak kita lagi. Apa yang terjadi, Pak? Mbak Mijon, aku itu mohon bantu aku, Mbah. Aku itu tahu aku itu salah, aku serakah, aku hilaf. Tapi anakku dirasuki, Mbah. Dia bukan Suliana lagi. Aku takut kehilangan dia selamanya, Mbah. Sudah aku bilang dari awal, Joko, dunia itu bukan permainan. Kalau masuk ya harus bayar harga. Tapi karena kamu itu ayahnya, aku bisa bantu. Tapi kamu harus bayar mahal, Joko. Aku rela, Mbah. Aku rela kehilangan semua harta, rumah, kendaraan, bahkan nyawaku sekalipun. Asal Suliana itu bisa balik seperti dulu. Aku mohon, Mbah, jangan biarkan anakku itu binasa. Kamu harus kembali ke kuburan tempatmu pertama kali dipanggil. Di sana kamu harus bayar. Di sana kamu harus bakar semua uang haram yang kamu punya. Jangan sisakan satupun. Ucapkan janji lepas dan tobatmu. Tapi Mbah, semua uangku dari ngepet berarti semua harus aku buang. Nggak ada yang bisa aku simpan sama sekali. Bahkan untuk masa depan Suliana, aku takut dia susah nanti, Mbah. Kalau kamu masih memikirkan uang, berarti kamu belum tobat. Uang itu racun, Joko. Kamu tidak akan bisa menyembuhkan anakmu dengan racun. Pilih, anakmu sembuh atau kamu tetap pegang setan. Baik, Mbah. Baik, aku akan bakar semua malam ini juga. Aku akan ke kuburan itu lagi dan aku akan bersumpah di hadapan Tuhan. Aku tak akan pernah menyentuh jalan gelap lagi. Bawa juga selembar baju Suliana yang belum dicuci. Letakkan di atas makam waktu kamu bakar uangnya. Itu sebagai simbol pengorbanan dan penebusan dosamu. Jangan lupa baca doa ini. Terima kasih, Mbah. Meski aku tuh merasa ini semua masih berat, tapi aku sadar semua ini salahku. Aku yang buka pintu setan ke rumahku. Sekarang aku harus menutupnya dengan darahku sendiri. Kalau ritualnya benar, anakmu akan sadar kembali keesokan paginya. Tapi kalau kamu ragu atau niatmu itu belum ikhlas, tubuh anakmu akan jadi wadah siluman selamanya. Pilihan itu ada di tanganmu, Joko. Malam itu langit tanpa bintang. Joko membawa sekantong uang haram hasil babi ngepet ke kuburan tua. Di tangan kirinya ia memegang erat baju Suliana. Di tempat itulah ia ingin menebus dosanya. Inilah semua uang haram yang aku kumpulkan. Ya Allah, aku bakar semuanya malam ini. Aku mohon jangan ambil anakku. Aku rela miskin lagi. Aku rela hidup susah asal keluarga itu selamat. Setan, dengarkan aku. Aku cabut semua perjanjian. Aku lepas semua ikatan. Aku balikan semua yang kau kasih. Aku cuma mau Suliana anakku kembali utuh. Hancur semua kekayaan ini. Cak,
perjanjian darah tidak bisa dibatalkan dengan api. Tapi kalau hatimu benar-benar ikhlas, Tuhanmu bisa campur tangan. Tapi ingat, satu keraguan saja bisa menghapus semuanya. Aku ikhlas, aku rela, aku gak butuh lebaran mewah, gak butuh THR yang berlimpah. Aku sadar yang paling mahal itu keluarga, bukan baju baru atau meja penuh dengan kue-kue. Suliana, maafkan ayah. Kalau kamu itu bisa dengar ini, ayah janji gak akan lagi terjebak di dunia gelap. Ayah janji bakal kerja keras, walau hanya jadi kuli, asal kamu itu tetap bisa hidup. Api ini kenapa jadi biru? Apa ini tanda Tuhan menerima tobatku ya? Atau justru ini amarah setan karena aku itu berhenti jadi budaknya? Ya Allah, lindungi aku dan anakku malam ini. Joko, kamu pikir semudah itu keluar dari neraka? Tapi lihatlah, kalau kau bertahan dengan tobatmu, mungkin masih ada cahaya kecil untuk anakmu. Kalau kau bertahan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku mohon lindungan anakku. Jangan biarkan tubuhnya itu dijadikan wadah oleh makhluk-makhluk yang kau murkai. Ya Allah, apa ini? Pertanda tobatku diterima. Kenapa mendadak semua jadi hening? Aku merasa ada beban lepas dari pundakku, tapi juga ada ketakutan yang besar di dadaku. Apapun yang terjadi setelah ini, aku siap. Kalau esok pagi Suliana sadar, itu berarti engkau mengampuni aku. Tapi kalau tidak, aku tahu ini harga dari kesalahan besar yang pernah aku perbuat. Pagi menyingsing, sinar matahari menembus jendela rumah Joko yang kini sepi dan nyaris kosong. Suliana yang semalaman kerasukan perlahan membuka matanya, namun suasana belum sepenuhnya tenang. Ibu, bapak, aku mimpi aneh banget. Badanku sakit semua, aku di tempat gelap dan ada suara babi besar. Tapi aku nggak ngerti itu nyata atau cuma mimpi buruk. Ya Allah, anakku sadar. Suliana, kamu sadar, Nak? Alhamdulillah ya Allah, ini keajaiban. Ibu hampir kehilangan kamu. Ibu kira kamu udah nggak bakal balik lagi, Nak. Suliana, ini ayah nak. Kamu gak apa-apa kan? Maafkan ayah ya. Semua ini salah ayah. Ayah udah tobat. Ayah sudah bakar semua harta haram kita. Semuanya demi kamu bisa bangun lagi nak. Ayah, emang kenapa? Maksudnya harta haram? Ayah kenapa? Sulana bingung. Tapi badan Sulana masih lemas banget. Tadi semalam aku lihat bayangan hitam kayak nempel di tubuhku. Kamu masih ngerasa ada yang nempel, Suliana? Ya Allah, berarti belum sepenuhnya bersih. Mungkin setannya itu belum pergi semua. Mungkin masih ada sisa ikatan yang belum lepas. Aku sudah duga ini akan terjadi. Siluman itu licik. Dia pura-pura melepaskan Suliana untuk membuatnya lengah. Untuk membuatmu lengah, Joko. Tapi sebenarnya satu bagian jiwamu masih menempel di tubuh anakmu. Aku sudah duga ini akan terjadi. Siluman itu licik. Dia pura-pura melepaskan Suliana untuk membuatmu lengah, Joko. Tapi sebenarnya satu bagian jiwanya masih menempel di tubuh anakmu. Ada satu cara terakhir, tapi sangat berat. Joko harus melakukan satu malam penyucian di tengah kuburan desa. Tempat ritual pertama harus sendiri, tanpa cahaya, tanpa bantuan apapun. Aku siap. Apapun itu aku lakukan. Aku rela ditelan bumi, disiksa makhluk halus, asalkan setelah malam itu anakku tuh bersih sepenuhnya. Jangan sampai dia itu hidup dengan kegelapan lagi, Mbah. Inilah malam penentu. Tuhan, kalau memang aku itu harus mati di sini, aku ikhlas. Yang penting Suliana itu hidup normal. Jangan biarkan setan itu menjadikan wadah lagi. Jangan ya, aku mohon. Kau datang lagi, manusia bodoh. Berani-beraninya membakar pemberianku. Anakku hanya sementara kembali. Sekarang waktunya menepati janji. Berikan tumbalmu atau tubuhnya aku ambil lagi. Aku tak takut padamu. Aku memang pernah hilaf dan menjual jiwaku. Tapi sekarang aku itu kembali ke Tuhan. Kau tidak bisa sentuh anakku lagi. Ambil nyawaku saja kalau kau berani. Tiba-tiba tubuh Joko terguncang keras, darah keluar dari mulutnya.